Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andil Khairul Umam dengan NIM 19026 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai terapi intensif pada kasus gagal ginjal. Jadi sebelum kita membahas mengenai terapi pada gagal ginjal, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai materi ICU secara umum. Jadi ICU ini didefinisikan sebagai sebuah kesatuan organisasional pelayanan klinis khusus yang terpisah dari unit lain. ICU sendiri dioperasikan secara terintegrasi dengan departemen lain di dalam sebuah rumah sakit. Jadi ICU ini disiapkan untuk pasien kritis dengan ancaman atau yang sedang mengalami gagal organ atau kegagalan fungsi vital. Lalu juga disiapkan untuk pasien dengan penyakit yang potensial mengancam nyawanya. Jadi diharapkan pada ICU ini dapat dilakukan pemeriksaan diagnostik yang adekuat serta terapi pengobatan maupun pembedahan itu dapat diberikan sehingga dapat meningkatkan luaran daripada pasien. Jadi di ICU itu sendiri pasien dipantau secara ketat dan diberikan terapi suportif secara maksimal. Lalu indikasi-indikasi pasien yang dapat masuk ICU yang pertama yaitu pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Lalu yang kedua, pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang konstan dan metode terapi titrasi. Lalu yang terakhir yaitu pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Lalu menurut College of Intensive Care Medicine dari Australia dan New Zealand, ICU ini dapat dibagi menjadi 3 level. Ada ICU level 1, 2, dan 3, di mana kalau di Indonesia ICU level 1 itu sama dengan ICU primer yang biasanya dapat kita temukan pada RS tipe C. Lalu ICU level 2 itu merupakan ICU sekunder, dapat kita temukan pada RS tipe B. Lalu ICU level 3 merupakan ICU tersier, dapat kita temukan pada rumah sakit tipe A. Jadi klasifikasi ini didasarkan pada kemampuan pelayanan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki oleh ICU. Dan ini merupakan keperluan peralatan dan staf sesuai level ICU, di mana pada ICU level 1 itu diharuskan dapat dilakukannya resusitasi dan support kardiorespiratory jangka pendek, termasuk juga di dalamnya ventilasi mekanik. Lalu di ICU level 1 juga harus bisa melakukan fasilitasi transport ke pusat yang lebih besar. Lalu untuk outsourcing laboratorium, radiologi dasar dan juga bank darah juga harus tersedia. Lalu untuk ICU level 1 sendiri diharapkan dapat memiliki dokter yang terlatih dalam terapi intensif dan layanan pendukung yang adekuat. Untuk ICU level 2 sendiri itu sama dengan ICU level 1 namun dapat menunjang support kardiorespiratory jangka menengah hingga jangka panjang, lalu dapat melakukan konsultasi dengan dokter ahli on-call. Lalu juga harus ada intensivis yang bertanggung jawab terhadap ICU itu. Lalu juga diharuskan ada dokter dan perawat yang telah menerima pelatihan terapi intensif serta memiliki fasilitas ICU komprehensif dan protokol dan kebijakan ICU. Untuk ICU level 3, perawatan dan staf ICU sama dengan level 2 ditambah dengan tim critical care multidisiplin yang full time dipimpin oleh seorang kepala ICU. Lalu juga harus ada kepala keperawatan ICU. Lalu ada pelayanan subspesialis yang tersedia setiap saat seperti bedah saraf, bedah jantung, kardiologi intervensi, serta radiologi. Lalu di ICU level 3 ini dapat dilakukan endoskopi, bronkoskopi, dan dialisis bedside. Dapat dilakukan juga terapi ekstrakorporeal seperti ECMO. Lalu di ICU level 3 ini dapat dilakukan juga program akademik untuk pelatihan pelayanan ICU. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gagal ginjal. Jadi gagal ginjal akut yang sebelumnya dikenal juga cedera ginjal akut yang sebelumnya dikenal juga dengan gagal ginjal akut merupakan salah satu komplikasi mayor penyakit kritis. Istilah AKI ini menggambarkan gradasi disfungsi dan kelainan yang mendahului kegagalan fungsi ginjal. Jadi AKI ini ditandai dengan peningkatan ureum dan kreatinin akibat daripada penurunan fungsi eliminasi ginjal, gangguan elektrolit dan asam basa, serta penurunan produksi urin. AKI ini umumnya merupakan salah satu gejala kegagalan multi organ akibat radang sistemik progresif. Jadi 70% pasien ICU ini menderita disfungsi ginjal dengan berbagai tingkat keparahannya. Dan 5% pasien ICU membutuhkan terapi pengganti ginjal atau RRT. Tingkat mortalitas pasien AKI yang membutuhkan hemodialisis dikatakan mencapai 50 hingga 70% dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Jadi untuk tujuan terapi pada kasus gagal ginjal itu yang pertama adalah mengobati penyakit dasarnya.
lalu mengoptimalkan keseimbangan cairan, mengoptimalkan hemodinamik, serta mengobati gangguan elektrolit. Jadi ini merupakan klasifikasi daripada AKI, di mana diagnosis terbarunya ini menggunakan guideline dari KDIGO atau Kidney Disease Improving Global Outcome, di mana untuk kriteria diagnosisnya ini didasarkan dari pengukuran produksi urin dan juga creatinine serum. Jadi dapat kita lihat kalau sebelumnya itu digunakan kriteria Rifle dan juga Akin, di mana Rifle ini membagi klasifikasi AKI menjadi 5 klasifikasi. Ada klasifikasi yang pertama yaitu kategori risk, di mana didapatkan nilai kreatinin yang lebih dari 1,5 kali nilai dasar atau peningkatan GFR lebih dari 25%. Lalu kategori yang kedua yaitu kategori injury, apabila didapatkan kreatinin naik lebih dari 2 kali nilai dasar atau GFR-nya lebih dari 50%. Kalau failure ini apabila naik lebih dari 3 kali nilai dasar atau GFR naik lebih dari 75% dari nilai dasar. Lalu ada kategori loss, di mana penurunan fungsi ginjal ini menetap selama lebih dari 4 minggu. Lalu kategori end stage, di mana penurunan fungsi ginjal ini menetap selama lebih dari 3 bulan. Dan di mana ketika pasien sudah berada dalam kategori end stage, ini dapat kita katakan pasien mengalami chronic kidney disease. Lalu untuk kategori yang dikeluarkan oleh Akin, itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama apabila creatinine serumnya naik lebih dari 0,3 mg per desiliter atau kenaikannya lebih dari 150 hingga 200% dari nilai dasar. Lalu untuk kategori kedua apabila lebih dari 200 hingga 300% daripada nilai dasar. Lalu kategori 3 apabila lebih dari 300% dari nilai dasar. Untuk kategori KDIGO juga membagi menjadi 3 kategori. Yang kategori pertama yaitu apabila nilainya naik sebesar 1,5 hingga 1,9 kali dari nilai dasar. Kategori 2 yaitu apabila naik lebih dari 2 hingga sampai dengan 2,9 kali dari nilai dasar. Lalu kategori ketiga apabila naiknya 3 kali nilai dasar atau peningkatan serum kreatininnya hingga mencapai lebih dari 4 mg per desiliter atau telah dimulai terapi pengganti ginjal. Lalu dari urine outputnya juga kita bisa bedakan. Untuk kategori pertama apabila urine outputnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6-12 jam. Lalu apabila kategori kedua yaitu urine output kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam dalam kurun waktu lebih dari 12 jam. Lalu kategori yang ketiga yaitu apabila urine output kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam dalam kurun waktu lebih dari 24 jam atau terjadi anuria yang dalam kurun waktu lebih dari 12 jam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jenis gagal ginjal berdasarkan lokasi daripada terjadinya gagal ginjal. Jadi untuk gagal ginjal itu dibagi menjadi prarenal, intrarenal, dan juga ekstrarenal. Yang pertama yaitu prarenal. Jadi prarenal ini terjadi terhadap 30 hingga 40% pasien acute kidney injury. Umumnya prarenal ini disebabkan oleh keadaan hipovolemi seperti pada contohnya shock hipovolemik akibat perdarahan dan juga pada pasien-pasien dengan curah jantung yang rendah. Pemberian obat NSAID dan juga inhibitor sistem RAS atau renin-angiotensin-aldosteron system itu juga dapat mengganggu fungsi autoregulasi ginjal sehingga dapat menyebabkan azotemia prerenal yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Selanjutnya adalah yang intrarenal. Jadi untuk intrarenal sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada nekrosis tubular akut, di mana NTA ini terjadi pada 50% kasus acute kidney injury. NTA ini diakibatkan oleh cedera oksidatif akibat proses inflamasi di sel epitel tubulus ginjal. NTA sendiri sebenarnya bukan merupakan penyakit primer. Umumnya disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti sepsis berat, shock sepsis, obat nefrotoksik, dan juga rhabdomyolysis. Lalu yang kedua ada kondisi nefritis interstitial akut, di mana NIA ini disebabkan oleh inflamasi interstitial pada ginjal. Kebanyakan kasus NIA ini disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap obat, terutama obat golongan penisilin. Namun terkadang infeksi virus atau patogen atipikal juga dapat menyebabkan reaksi NIA. Lalu yang terakhir yaitu kondisi postrenal, di mana postrenal ini memiliki proporsi 10% dari kejadian seluruh acute kidney injury.
Jadi postrenal ini sendiri diakibatkan oleh obstruksi di distal dari saluran kemih, seperti contohnya pada ductus papillaris, ureter maupun uretra. Obstruksi ini selain karena batu ginjal, selain daripada batu saluran kemih, ini juga dapat terjadi akibat penyebab ekstrarenal, seperti contohnya pada pembesaran kelenjar prostat, keganasan panggul, dan juga gangguan retroperitoneal. Selanjutnya untuk tata laksana acute kidney injury sendiri, di mana prinsip penanganan AKI ini meliputi peningkatan aliran darah ginjal, penghentian obat nefrotoksik, dan tata laksana penyakit dasar yang menyebabkan AKI. Jadi apabila kita memiliki kecurigaan terjadinya AKI prerenal, maka resusitasi dapat diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki perfusi ginjal. Jadi untuk resusitasi yang dapat kita berikan, dapat kita gunakan cairan kristaloid 500 hingga 1000 cc, dapat ditambahkan atau tidak ditambahkan dengan koloid 300 hingga 500 cc. Dapat diberikan selama 30 menit dengan target MAP lebih dari 65 mm merkuri. Lalu juga untuk pemberian cairan kristaloid sendiri sebaiknya dihentikan apabila kita sudah berikan kristaloid sebanyak 500 cc namun tidak memberikan respon yang adekuat. Hindari juga pemberian koloid jenis HES atau hydroxyethyl starch dikarenakan menurut literatur dapat memperburuk kondisi daripada acute kidney injury. Yang kedua dapat kita berikan furosemid. Namun furosemid ini hanya boleh diberikan jika penyebab prerenalnya sudah dapat kita singkirkan. Jadi untuk pemberian furosemid ini dapat meningkatkan produksi urin pada fase pemulihan dan berguna untuk mengeluarkan kelebihan cairan. Selanjutnya ada dopamin. Jadi dopamin dosis rendah dengan dosis 2 mikrogram per kilogram berat badan per menit dapat memberikan efek vasodilatasi pada pembuluh darah ginjal. Namun sayangnya pemberian dopamin ini dapat menyebabkan efek hemodinamik yang tidak diinginkan, seperti peningkatan aliran darah splanik, inhibisi fungsi limfosit T, serta inhibisi TSH. Jadi dikarenakan risiko yang ditimbulkan dari pemberian dopamin ini melebihi daripada keuntungan pemberian dopamin, maka saat ini penggunaan dopamin pada kondisi acute kidney injury sudah tidak direkomendasikan. Lalu selanjutnya dapat kita hindari juga pemberian agen-agen nefrotoksik. Jadi penghentian daripada agen nefrotoksik ini dapat menghentikan proses AKI atau mengembalikan fungsi daripada ginjal. Berikut obat-obatan nefrotoksik yang sering menyebabkan AKI. Terkait dengan mekanismenya, yaitu hemodinamik intrarenal, umumnya obat yang terkait adalah obat-obatan NSAID, lalu ada S inhibitor, lalu ada angiotensin receptor blocker, cyclosporin, dan juga tacrolimus. Lalu terkait dengan mekanisme nefropati osmotik, obat-obatannya itu ada hydroxyethyl starch seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu ada mannitol dan juga immunoglobulin. Lalu terkait mekanisme cedera tubular ginjal, obat-obatan terkaitnya adalah aminoglikosida, amphotericin B, antivirus, dan cisplatin. Lalu terkait mekanisme nefritis interstisial, itu obat-obatannya contohnya ada antibiotik seperti penicillin, cephalosporin, sulfonamid, vancomycin, macrolida, tetracycline, dan rifampicin. Lalu juga ada antikonvulsan seperti phenytoin, asam valproat, H2 reseptor inhibitor, ada NSAID, dan juga PPI. Lalu juga dapat kita lakukan koreksi terkait dengan kelainan metaboliknya. Apabila pasien mengalami hiperkalemia lebih dari 6 mmol per liter, maka dapat kita terapi dengan pemberian insulin plus dextrosa atau dengan bikarbonat secara IV atau inhalasi salbutamol atau kombinasi dari ketiganya. Apabila pasien mengalami hiperkalemi dengan kalium lebih dari 7 mmol per liter, maka dapat diberikan kalsium glukonat. Lalu apabila terjadi anemia dapat kita koreksi hingga hemoglobinnya lebih dari 7 gram per desiliter. Karena kita tahu bahwa pada ginjal ini memiliki enzim erythropoietin, yaitu enzim yang dapat menstimulasi dari pembentukan darah. Lalu obat-obatan yang diberikan ini sebaiknya disesuaikan dengan penurunan laju filtrasi glomerulusnya. Lalu support nutrisi. Jadi suplementasi nutrisi ini harus dimulai sejak awal dengan kalori yang adekuat, yaitu sebesar 20 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan per harinya, yang terdiri dari campuran karbohidrat dan juga lemak. Untuk pembatasan protein saat ini sudah tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan balance nitrogen negatif. Jadi untuk pasien dengan gagal ginjal tanpa terapi pengganti ginjal, untuk diet protein hariannya adalah sebesar 0,8
hingga 1,2 gram per kilogram berat badan. Lalu apabila pasien dengan terapi pengganti ginjal yang adekuat, dapat dinaikkan proteinnya menjadi 1 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan. Lalu tidak lupa juga vitamin dan mikronutrien sebaiknya diberikan sesuai dengan jumlah rekomendasi hariannya. Selanjutnya adalah terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengganti ginjal pada kasus-kasus pasien kritis ini sebaiknya dimulai sedini mungkin. Saat ini terdapat beberapa modalitas terapi pengganti ginjal seperti ada CRRT atau Continuous Renal Replacement Therapy, lalu ada hemodialisis intermittent, dan ada juga SRET atau Slow Extended Daily Dialysis. Untuk pemilihan jenis terapi pengganti ginjal harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan ketersediaan fasilitas. Untuk intensitas daripada terapi pengganti ginjal yang adekuat, hingga saat ini masih belum jelas. Namun target terapi pengganti ginjal adalah menjaga homeostasis dan kontrol kadar uremianya. Dan ini merupakan indikasi-indikasi pasien yang harus dilakukan renal replacement therapy. Yang pertama ada oliguria apabila urine outputnya kurang dari 200 cc dalam 12 jam. Lalu anuri apabila urine output 0-50 cc dalam 12 jam. Lalu apabila ada kadar urea yang lebih dari 35 mmol per liter. Lalu apabila kadar kreatinin lebih dari 400 mikromol per liter. Lalu apabila ada kondisi hiperkalemia yang tidak dapat dikoreksi yang lebih dari 6,5 mmol per liter. Lalu ada edema pulmonal yang tidak responsif dengan pemberian diuretik. Lalu juga ada asidosis metabolik tidak terkompensasi dengan pH kurang dari 7,1. Lalu apabila ditemukan hipo ataupun hipernatremia dengan kadar natrium serum kurang dari 110 atau lebih dari 160 mmol per liter. Lalu apabila didapatkan suhu tubuh yang hipertermi lebih dari 40 derajat Celcius. Lalu apabila kita temukan pasien dengan klinis komplikasi uremikum seperti contohnya adalah ensefalopati uremik, adenopathi, neuropati, dan juga perikarditis. Lalu pada kondisi overdosis toksin seperti overdosis litium juga dapat kita lakukan renal replacement therapy. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai terapi intensif pada gagal ginjal. Terima kasih.